Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Sauburua. Saya berkuliah di Universitas Papua dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Mekanika Tanah 2, yaitu tentang distribusi tegangan dalam tanah menurut teori Boussinesq. Monggo disimak. Nah, sebelum belajar lebih lanjut lagi, tentu kita harus tahu bukan apa itu konsep dari tegangan sendiri. Nah, konsep tegangan atau stres merupakan besarnya suatu gaya yang bekerja pada suatu bidang yang memiliki luas tertentu. Jadi, gaya persatuan luas. Nah, distribusi tegangan merupakan penyebaran tegangan yang terjadi akibat beban dalam tanah, berat tanah di atasnya atau beban luar, terhadap kedalaman bidang titik yang ditinjau. Jadi, semakin jauh titik yang ditinjau akan menerima tegangan semakin kecil. Sedangkan kebalikannya, kalau semakin dekat titik yang ditinjau akan menerima tegangan semakin besar. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori Boussinesq. Yang pertama, di sini terdapat asumsi-asumsi untuk teori Boussinesq, yaitu tanah merupakan elastis, isotropis, dan homogen. Yang kedua, perubahan volume tanah diabaikan. Yang ketiga, tanah dianggap tak tertegang sebelum bekerjanya beban. Yang keempat, hubungan regangan menurut hukum Hooke, dianalisis menurut hukum Hooke. Yang kelima, distribusi tegangan tanah akibat beban yang bekerja tidak tergantung jenis tanah. Nah, dalam perhitungan distribusi tegangan akibat beban struktur, tegangan yang terjadi biasanya dinyatakan dalam istilah tambahan tegangan atau stress increment, yaitu dilambangkan dengan delta tegangan. Karena sebenarnya tanah sudah mengalami tegangan sebelum beban struktur bekerja. Jadi sebenarnya tanah yang kita analisis ini misalnya sudah mengalami tegangan sebelum beban struktur bekerja, yaitu tegangan akibat berat sendiri. Nah, kemudian di sini terdapat beban titik. Tambahan tegangan vertikal pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan oleh persamaan penambahan tegangan pada kedalaman tertentu di titik Z itu sama dengan 3Q dibagi dengan 2Pi dikali Z pangkat 2 dikali 1 dibagi 1 ditambah nilai R, yaitu posisi pergeseran yang ditinjau terhadap tegak lurus beban, dibagi Z kuadrat. Kemudian yang belakang ini, yang di dalam kurung ini, dipangkatkan dengan 5/2. Penambahan tegangan pada kedalaman tertentu di titik Z itu sama dengan Q dikali 3Z pangkat 3 dibagi 2Pi dikali R kuadrat ditambah Z kuadrat, kemudian dipangkatkan 5/2. Bisa juga kita mengalihkan suatu faktor pengaruh untuk beban titik menurut teori Boussinesq, yaitu sebagai berikut. Faktor pengaruh untuk beban titik kita atau I, di mana I ini adalah 3 dibagi 2P dikalikan dalam kurung 1 dibagi 1 ditambah R per Z kuadrat, kemudian dipangkatkan 5/2. Atau dapat disederhanakan menjadi penambahan tegangan di kedalaman Z itu adalah beban dibagi kedalaman kuadrat, kemudian dikalikan faktor pengaruh beban. Nah, selain dengan rumus faktor pengaruh beban, dapat dilihat pada grafik atau gambar di bawah ini yang merupakan penjelasan atau deskripsi dari penjabaran rumus apabila kita lakukan secara grafik. Tinggal dimasukkan parameter perbandingan antara jarak horizontal beban yang ditinjau terhadap titik pusat beban terhadap kedalamannya. Misalkan titiknya 1. Kemudian kita ingin mencari faktor pengaruh untuk beban tadi, sehingga kita dapatkan I-nya. Misalkan kita dapatkan I-nya nih 0,8. Di sini kita masukkan di dalam rumus ini, sehingga kita bisa mengetahui penambahan tegangan di titik yang dimaksud. Di sini kita punya contoh soal nomor 1. Di sini saya punya contoh soal nomor 1.
Pondasi tapak bujur sangkar lebarnya 0,9 meter, terletak pada kedalaman 1 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 85,41 kN. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat pondasi yaitu titik B dan di sudut luasan yaitu titik A bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Nah, ini ada ilustrasi pondasi tadi diletakkan di kedalaman 1 meter. Kemudian titik yang ditinjau A dan B kedalamannya 1 meter di bawah telapak pondasi, di mana A berada di tepi sudut pondasi dan B persis di tengah-tengah titik yang bekerja. Nah, untuk dimensi pondasi 0,9 kali 0,9 berupa persegi ya. Pondasinya berupa persegi. Kita pergunakan rumus yang ada di depan tadi karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi. Maka beban titik Q sama dengan Qn 85,41 kN. Nah, perhitungan disajikan dalam tabel berikut agar lebih mudah, di mana perhitungannya yang harus kita cari adalah besarnya nilai R. R ini adalah jarak horizontal dari pusat beban pada kedalaman Z. Di sini ada titik A pada ujung pondasi dengan sisi-sisinya 0,9 meter dibagi 2 menjadi 0,45 karena berada di sudut sehingga ia 0,45 akar 2 sehingga R adalah 0,64 meter. Sedangkan untuk titik B nya jarak dari pusat beban karena dia persis di bawah beban maka R sama dengan 0. Nah, kita masukkan dalam tabel ini untuk titik A R nya itu adalah 0,64 sedangkan titik B-nya 0 meter. Untuk kedalaman di titik A dan B adalah sama, yaitu 1 meter. Kemudian perbandingan R per Z di titik A 0,64 meter, sedangkan di titik B adalah 0. Dalam menggunakan rumus di atas, bisa kita hitung besaran penambahan tegangan vertikal di Z untuk titik A adalah 17,29, sedangkan di titik B adalah 40,78. Ini kita bisa buktikan bahwasannya distribusi tegangan beban yang bekerja persis di bawah pondasi dengan kedalaman yang sama. Nilainya lebih besar dibandingkan jika titik tersebut berada di luar atau berada jauh dari titik pusat bebannya. Untuk bentuk yang pertama yaitu persegi panjang bisa kita gambarkan seperti ini. Di sini beban merata bersifat fleksibel. Tegangan yang dihitung adalah pada titik di bawah sudut beban. Jadi apabila ini pondasi persegi atau persegi panjang, yang akan kita hitung adalah tegangan di bawah sudut dari pondasi. Di sini rumusnya cukup panjang. Namun bila disederhanakan menjadi tegangan vertikal di titik Z, yaitu beban merata yang ada pada fondasi dikalikan. Yang harus diperhatikan adalah nilai M dan N. M ini adalah perbandingan panjang pondasi dibagi kedalaman pondasi, sedangkan untuk N adalah lebar pondasi dibagi kedalaman pondasi. Rumus yang panjang tadi kalau kita sederhanakan dengan menggunakan faktor pengaruh atau I dengan menggunakan grafik US Navy 1971. Sebuah pondasi persegi panjang dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Beban yang bekerja pada pondasi Q sama dengan 120 kN per meter kuadrat. Hitung tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada titik A dan titik B. Tadi disampaikan kedalaman yang kita tinjau adalah 2 meter. Jadi untuk penyelesaian titik A, karena dia berada di sudut luasan dengan beban merata dimensinya 4x3, maka nilai M bisa kita hitung 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 dan nilai N-nya 4 dibagi 2 yaitu 2. Dari nilai M dan N, apabila kita plotkan ke grafik N sama dengan 2, kita tarik garis ke atas, M sama dengan 1,5, maka kita dapatkan potongan garis atau nilai I-nya yaitu 0,222. Sehingga untuk mendapatkan tegangan pada titik A, arah vertikal dapat kita gunakan rumus Q kali I, di mana 120 dikali dengan 0,222, sehingga hasilnya 26,64 kilopascal. Untuk kasus yang pertama.
Nah, untuk kasus yang kedua, di mana titik B di pusat fondasi dengan kedalaman yang sama, yaitu 2 meter. Sebelum kita hitung, kita ingat bahwa ada teori atau sifat grafik ini digunakan jika titik tinjau berada di sudut dari fondasi. Nah, kita mau memudahkan di sini, fondasinya ini kita bagi menjadi 4 bagian sama persis dengan masing-masing dimensinya, panjangnya 2 meter dan lebarnya 1,5. Nah, ini lokasinya berada di tepi sudut, sehingga kita hanya perlu mencari pengaruh pondasi tegangan. Di sini kita kalikan dengan 4 segmen yang lainnya. M sama dengan 1,5 dibagi 2 menjadi 0,75 dan N yaitu 2 dibagi 2 menjadi 1. Kemudian kita plotkan untuk nilai N 1, kemudian M-nya 0,75. Kita tarik garis ke arah kiri. Kira-kira 0,157 nilai pengaruh I-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi distribusi tegangan vertikal di B yaitu 4 kali. Karena kita gunakan masing-masing segmennya ada 4 kan. Jadi 4 kali 120 dikali 0,157 dan menghasilkan 75,4 kilopascal. Beban merata dikalikan dengan faktor I. Faktor I di sini adalah 1 dikurangi 1 per dalam kurung 1 ditambah R per Z dipangkatkan 2. Kemudian dipangkatkan lagi 3/2. Ini khusus apabila posisinya berada di bawah pusat dari lingkaran. Nah, jika titik selain di bawah pusat lingkaran, kita bisa menggunakan chart dari Foster and Alvin 1954. Kita perhatikan di sini nantinya kedalaman dibagi radius dari lingkaran sebagai Z dibagi R. Juga nanti perbandingan antara X atau jarak horizontal dari pusat lingkaran dibandingkan dengan jari-jari lingkarannya, atau X per R. Dua parameter ini harus kita cari untuk menentukan nilai I-nya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah pondasi tangka berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Beban yang bekerja pada pondasi Q adalah 120 kilo Pascal dan gamma tanahnya 18 kN per meter kubik. Nah, syarat atau yang diminta adalah A. Pondasi tangka di permukaan tanah dan B. Pondasi tangka pada kedalaman 1 meter. Karena titik A di bawah pusat lingkaran bisa kita hitung sebagai berikut. Diketahui kedalaman 2 meter, kemudian jari-jari dari tangki adalah 2 meter juga. Karena tepat berada di bawah pusat lingkaran, maka X-nya itu adalah 0. Z dibagi R adalah 1 dan X dibagi R adalah 0. Nah, dari grafik ini kita tarik. Kita punya Z banding R sama dengan 1. Kemudian X dibanding R adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilai I-nya sebesar 64%. Sehingga ketika dimasukkan pada rumus, penambahan tegangan vertikal pada posisi Z menghasilkan 76,8 kilopascal. Nah, untuk di titik B, kedalaman dan jari-jari masih sama, yaitu 2 meter. Untuk nilai X sama dengan 2, karena terjadi pergeseran arah horizontal dari pusat lingkaran sebesar 2 meter. Z per R adalah 1, X per R menjadi 1. Kita masukkan ke dalam grafik ini. Sesuai nilai-nilai yang kita dapatkan, maka didapatkan I sebesar 33%, sehingga kita masukkan ke rumus, didapatkanlah hasilnya 39,6 kilopascal. Selanjutnya untuk kasus kedua itu diminta apabila tangki tersebut kedalamannya 1 meter. Bagaimana tegangan yang terjadi di titik A? Karena tangki di kedalaman 1 meter, maka Z kita menjadi 1 meter. R2, untuk X-nya 0 karena di pusat. Seperti tadi, Z banding R sama dengan 0,5 dan X dibagi R adalah 0. Kita masukkan ke dalam grafik. Kita dapatkan nilai I-nya 88%. Perlu diperhitungkan tekanan fondasi. Karena akibat berat tanah yang sudah digali, karena fondasi ini diletakkan 1 meter di bawah permukaan tanah. Sehingga tekanan neto adalah beban fondasi dikurangi berat tanah yang digali, di mana 1 meter dikalikan gamanya, sehingga diperoleh 102 kilopascal. Masukkan ke dalam rumus penambahan distribusi tegangan vertikal di titik A. Kita mendapatkan hasil yaitu 89,76 kilopascal. Untuk di titik B-nya, Z-nya sama yaitu 1 meter, R-nya 2 meter. Nah, X-nya 2 meter karena pergeseran dari titik pusat.
Didapatkan nilai Z dibanding R 0,5, X banding R adalah 1. Masukkan ke dalam grafik, didapatkan I-nya 41%. Kemudian kita perhitungkan tekanan fondasi netonya. Kita mendapatkan hasil 102 kPa. Kita masukkan ke rumus penambahan distribusi tegangan vertikal di B. 102 dikalikan dengan 0,41 sehingga kita dapatkan 41,82 kPa. Oke, untuk beban merata trapesium memanjang, di sini sudah ada rumusnya, yaitu beban per pi atau beban dibagi pi. Kemudian dikalikan sudut theta ditambahkan dengan X dikali alfa per A. Kemudian dikali alfa minus atau dikurangi Z dibagi R 2 kuadrat. Kemudian dikalikan X min H. Dengan catatan di sini sudut theta dan alfanya dalam radian. Nah, di sini untuk distribusi tegangan di bawah titik A, kita dapat menggunakan chart Osterberg 1957, US Navy 1971. Nah, di sini terdapat contoh soal lagi, yaitu diketahui suatu timbunan jalan dengan tebalnya 5 meter, lebar atasnya 9 meter, serta lebar bawahnya 19 meter. Seperti pada gambar di atas, hitunglah tambahan tegangan di titik B. Baik, titik B-nya ini berada di luar badan timbunan jalan kalau kita lihat. Nah, suatu timbunan jalan dengan bentuknya trapesium ya. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita menggunakan luasan trapesium ABCD yang berwarna kuning. Sehingga kita dapat tentukan parameternya, yaitu Z kedalamannya adalah 5 meter, untuk A atau panjang 5 meter, dan titik B-nya 15 meter. Sehingga perbandingan A banding C yaitu 1, untuk B dibanding Z adalah 3. Nah, angka-angka tersebut kita plotkan ke dalam grafik yang tadi, 1957, chart Osterberg. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita menentukan trapesium yang kedua. Kita potong karena luasnya sebenarnya yang akan kita hitung adalah luas yang kuning. Namun kita hitung secara luas keseluruhannya. Nah, ABCD, maka kita butuh luas pengurangnya, yaitu AEFB. Didapatkan Z sama dengan 5 meter, A atau panjang miringnya 5 meter, B atau panjang lurusnya 1 meter, karena 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Sehingga A banding Z adalah 1. B berbanding Z adalah 0,2 dengan cara yang sama. Di dalam grafik kita masukkan parameter AZ dan BZ atau kita plotkan, kemudian kita dapatkan nilai I sebesar 0,32. Menghitung tegangan pada titik B, yaitu berat dari tanah 19 kalikan 5 sehingga menjadi 95, dikalikan luasan pertama yang besar itu yaitu 0,49 dikurangi 95 kalikan luas pengurang trapesium kedua yaitu 0,32 sehingga hasilnya menjadi 16,15 kN atau meter kuadrat.